Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Alter Zubran Ismail dengan NPM 2417053003. Di sini saya akan mengerjakan tugas video teori bahasa otomata bab ke-8 dengan judul penyederhanaan CFG. Tujuannya itu untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita cari dulu tuh penjelasannya ke ChatGPT. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Penyederhanaan CFG itu adalah proses mengubah grammar menjadi bentuk yang lebih sederhana tanpa mengubah bahasa yang dihasilkannya. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan aturan yang tidak diperlukan. Terus membuat grammar lebih mudah dianalisis. Kemudian menjadi langkah awal sebelum konversi ke bentuk normal, CNF atau GNF. Terus memudahkan dalam pembuatan parser atau otomata pushdown. Tahapan penyederhanaan CFG. Nah, di sini ada pertama itu menghapus produksi epsilon production. Nah, produksi epsilon adalah aturan A menjadi epsilon. Artinya non terminal A dapat menghasilkan string kosong. Nah, langkah-langkah penyederhanaan itu kita mencari new label variabel non terminal yang dapat menghasilkan epsilon. Kemudian kita hilangkan epsilon production dengan menambahkan aturan baru yang menggantikan kehadiran label variabel tersebut. Terus kita tetap pertahankan epsilon jika memang bahasa mengizinkan string kosong dari start symbol. Tujuannya agar grammar tidak lagi memiliki aturan yang menghasilkan string kosong tanpa mempengaruhi strukturnya. Kemudian kedua, menghapus produksi unit production, di mana A dan B sama-sama non terminal. Cara menghilangkannya yaitu ganti semua produksi A menjadi B dengan seluruh produksi milik B. Hapus aturan A menjadi B setelah pergantian. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan rantai produksi yang tidak perlu, juga memperpendek devariasi. Yang ketiga, menghapus simbol tak berguna, useless symbols. Ada dua jenis simbol tak berguna: simbol yang tidak menghasilkan terminal atau non-generating symbol, atau simbol yang tidak dapat menghasilkan string murni dari terminal. Ini contohnya. Nah, tapi tidak ada yang menghasilkan terminal, itu semua useless. Yang kedua, simbol yang tidak dapat dicapai dari start symbol, unusable symbol, simbol yang tidak pernah muncul dalam devariasi dari start symbol. Angka penyederhanaan: cari semua simbol generating, cari semua simbol reachable, hapus aturan yang melibatkan simbol yang tidak generating atau tidak visible. Nah, tujuannya grammar agar lebih kecil, terus tidak ada simbol mati yang berpengaruh. Yang keempat, kita menghapus produksi yang redundan atau yang tidak perlu. Nah, setelah tiga langkah di atas, kita gabungkan aturan yang identik. Kemudian kita hilangkan aturan duplikasinya. Lalu periksa apakah ada aturan yang bisa disingkat yang bertujuan untuk agar bentuk CFG menjadi lebih ringkas. Nah, ini contoh penyederhanaan dari CFG-nya. Nah, kita langkah pertamanya itu kita menghapus epsilon production-nya. Di mana epsilon production-nya? Ini nih. Epsilon A ini label. Kita ubah S menjadi AB menjadi SAB. SB dengan menghilangkan A-nya. Ubah A tetap A dalam kanan, bukan nilai label. Nah, ini grammar sekarang. Langkah kedua, hapus unit production. SB adalah unit, ganti S dengan produksi B. Jadinya B menjadi B, maka S menjadi B.
Terus kita menjadi grammar baru. Nah, langkah ketiga, hapus simbol tak berguna. C, tidak pernah menghasilkan terminal. Kita buang. Lalu periksa reusable-nya. Semua reusable dari S. Nah, jadi seperti ini. Yang tadi yang tidak perlu kita buang. Lalu, nah, di sini kesimpulannya, penyederhanaan CFG adalah proses yang terdiri dari menghapus epsilon production, menghapus unit production, menghapus simbol tak berguna, menggenerating and cacheable, terus merapikan grammar yang bertujuan untuk grammar agar lebih bersih, tidak redundant atau tidak beraturan, tidak mudah diubah ke bentuk normal seperti CNF atau GNF. Nah, itu sedikit penjelasan dari penyederhanaan CFG-nya. Lalu kita lanjut. Sini ada contohnya. Nah, seperti yang tadi, cara penyederhanaannya itu sama ya. Kita menghilangkan produk useless atau yang tidak berguna, menghilangkan produk unik, menghilangkan produk epsilon. Nah, produk yang menghilangkan produk useless. Nah, di sini produk useless didefinisikan sebagai produk yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Produksi tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundant atau berlebihan. Ini contoh pertama. Contoh kedua, nah itu contohnya lagi nih ya. Lalu penghilangan produksi unit, produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel, misalnya A menjadi B, C menjadi D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan pergantian aturan produk unit. Contoh, S menjadi SB, S menjadi C, C menjadi D, C menjadi EF, D menjadi DD. Lalu kita melakukan pergantian berurutan, mulai dari berurutan produksi yang paling dekat menuju penurunan terminal dibaca menjadi C menjadi D. Nah, sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan menjadi berikut. Nah, contoh lain ini ada ini pergantian yang dilakukan. Lalu contohnya lagi di sini ada contoh. Nah, pergantiannya ini. Nah, kita lanjut ke penghilangan produksi epsilon. Produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk A jadi epsilon atau bisa dianggap sebagai produksi kosong, empty. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan pergantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa disebut new label. Prinsip pergantiannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini kita lanjut aja langsung contoh lain. Terdapat bahasa bebas konteks di sini. Di sini ada variabel enable itu adalah variabel C. Karena penurunan C itu epsilon merupakan penurunan satu-satunya dari C, maka kita ganti S jadi CD. Jadi S jadi D, kemudian produksi C jadi epsilon kita hapus itu. Nah, jadi ini adalah latihan soal di sini. Nah, soal pertama itu jelaskan langkah-langkah umum dalam penyederhanaan CFG dan berikan alasannya mengapa penyederhanaan penting dalam bentuk bahasa formal. Ya, seperti yang tadi, langkah umum penyederhanaan CFG yaitu menghapus simbol, terus menghapus simbol yang tak terjangkau, menghapus produksi epsilon, menghapus unit production, konversi ke bentuk formal, normal. Terus penyederhanaan penting karena sangat jelas, itu sangat berguna untuk memperjelas struktur grammarnya, mempermudah analisis automata dan parser, terus menghilangkan aturan yang tidak perlu, terus dapat memudahkan pembuktian dalam algoritma parsing,
CYK, LL atau LR. Nah, sini ada contoh. Diberikan contoh CFK berikut. Lakukan analisis simbol mana useless, tidak menghasilkan terminal. Yang pertama, kita cek dulu apakah setiap non-terminal dapat menghasilkan terminal. Jawabannya A menghasilkan terminal, karena A sama dengan A kecil termasuk terminal langsung. Dan B menghasilkan terminal, karena B itu terminal langsung. C tidak menghasilkan terminal, karena C itu tidak pernah berhenti, tidak ada aturan C. Maka C adalah simbol non-generating useless. Produksi yang melibatkan C harus dihapus, terutama B menjadi C. Grammar disederhanakan, hapus C dan B jadi C. Ya, sekian dari saya karena saya sudah mual dengan tugas ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.